manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut bagian pinggang. Bentuknya seperti buah kacang ercis berwarna merah keunguan yang seperti ini kita lihat. Dan jika kita belah, maka kita akan melihat bagian-bagiannya yang ada korteks, medula yang akan kita bahas lebih rinci nantinya. Terlihat ini bagian-bagiannya ya. Selanjutnya, fungsi ginjal mengeluarkan zat sisa organik dan racun, menjaga pH darah, mengatur keseimbangan konsentrasi ion penting dalam tubuh, mengendalikan konsentrasi nutrisi darah, mengubah vitamin D inaktif menjadi aktif. Dan yang akan kita bahas tuntas adalah nanti menghasilkan urin. Pada kedua ginjal ini terdapat satu saluran sempit yang dikenal dengan ureter, yang terhubung pada kantong besar yaitu kandung kemih atau dikenal dengan vesika urinaria, tempat pengumpulan urin. Akhir dari kantong ini adalah uretra sebagai saluran pembuangan. Panjang daripada ginjal adalah lebih kurang 10-12 cm dengan lebar 5-7 cm dan tebalnya 2-3 cm. Kalau kita belah seperti tadi, maka kita akan melihat ini adalah arteri renalis yang membawa darah menuju ginjal. Kemudian yang berwarna biru adalah vena renalis yang membawa darah dari ginjal menuju jantung. Ini adalah ureter. Kemudian yang mengelilingi bagian luar yang ini, bagian ini merupakan korteks, daerah berwarna gelap tersusun atas nefron. Ini ada terlihat sebenarnya secara ini adalah nefron. Dan bagian ini adalah medula yang dikenal dengan piramida ginjal. Ini adalah pelvis renalis, berupa ruang untuk pengumpulan dan pembuangan urin. Tadi Ibu katakan bahwa di daerah korteks ini terdapat banyak nefron. Nah, ini ada bagian-bagian nefron yang akan kita lihat selanjutnya. Memiliki komponen pembuluh dan komponen tubular. Komponen tubular itu terdiri dari kapsula Bowman. Ini adalah kapsula Bowman, nanti dilanjutkan kepada tubulus contortus proximal, kemudian menuju ke bawah adalah lengkung Henle, kemudian naik tubulus contortus distal dan dilanjutkan tubulus collectivus. Dan ini adalah versi yang lain. Kita lihat di sini kapsula Bowman-nya, di dalamnya ada glomerulus, nanti tempat penyaringan. Kemudian ini tubulus contortus proximal, juga akan terjadi urin primer. Lanjut ke bawah yang kita kenal dengan istilah lengkung Henle. Ini adalah lengkung Henle. Oke, nanti kita menuju ke atas, tubulus contortus distal. Daerah sini adalah tubulus contortus distal. Kemudian kita lihat ke aliran yang menuju ke bawah, yaitu adalah tubulus collectivus. Kulit adalah lapisan terluar dari tubuh. Fungsi kulit dalam ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat ini berisi garam, urea, dan air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Saat suhu tubuh kita naik, maka pembuluh darah melebar, lalu mengantarkan panas ke kelenjar keringat. Nih, kelenjar keringatnya, sehingga kelenjar keringat itu mengeluarkan keringat melalui pori-pori. Ini ada ke permukaan kulit. Keringat yang keluar ini akan berfungsi menurunkan suhu tubuh. Di samping itu juga mengeluarkan hasil metabolisme. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Ada di atas ini adalah lapisan epidermis, kemudian di bawah ini di tengah-tengah posisinya lapisan dermis, kemudian yang paling bawah adalah hipodermis atau dikenal dengan subkutan. Yuk kita bahas tentang epidermis. Epidermis itu terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan yang terakhir adalah stratum basale. Kita bahas satu persatu. Stratum corneum
adalah lapisan kulit mati atau corneocyte yang terkelupas dan digantikan sel yang baru. Yang kedua adalah stratum lucidum, tempat proses keratinisasi sehingga tampak jelas pada telapak tangan dan kaki. Ketiga, stratum granulosum, tersusun atas keratinosit yang berimigrasi dari lapisan spinosum. Selanjutnya, stratum spinosum, terdiri atas keratinosit polihedrat mensintesis sitokeratin. Terakhir, stratum basale, dikenal sel induk epidermis karena aktif membelah. Ini adalah lapisan basale paling bawah, kemudian diikuti oleh stratum spinosum, granulosum, lucidum, dan yang paling atas adalah stratum corneum. Lapisan germinativum terdapat sel melanosit, yaitu sel menghasilkan pigmen. Berikutnya adalah lapisan dermis. Kita lihat di sini ada ujung saraf yang terdiri dari saraf yang menerima rangsangan panas atau corpuscula rufini, kemudian saraf yang menerima rangsangan dingin yang bentuknya seperti ini adalah corpuscula krause, kemudian saraf yang menerima rangsangan nyeri seperti ini ada di sini, yaitu corpuscula ujung saraf terbuka yang menerima rangsangan sentuhan yang ini atau corpuscula Meissner. Kemudian yang terakhir adalah yang menerima rangsangan tekanan. Ada tekanan yang keras, yaitu corpuscula Pacini, dan ada yang tekanan yang ringan, yaitu corpuscula Lempeng-Merkel. Pada epidermis juga terdapat pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang berwarna biru ini kan tentu vena, yang berwarna merah yaitu arteri. Kemudian di samping ini juga ini ada kelenjar keringat yang menghasilkan keringat. Di sini ada folikel rambut dan bagian ini adalah kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut ini agar tetap bagus. Selanjutnya lapisan paling bawah yaitu hipodermis atau subkutan. Pada lapisan ini terdapat lapisan lemak adiposa untuk menjaga tubuh agar tetap hangat dan fungsi lain sebagai tempat cadangan makanan. Saat kita merasa kedinginan, lemak pada lapisan ini akan menjaga tubuh tetap hangat. Organ berikutnya adalah paru-paru. Seperti yang telah Ibu jelaskan pada video respirasi, bahwa paru-paru adalah alat untuk pernapasan atau respirasi yang terdapat di rongga dada dan sepasang. Fungsinya untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi pada proses inspirasi. Pada proses pembentukan energi tersebut melepaskan zat sisa yaitu CO2 dan H2O yang dikeluarkan melalui ekspirasi. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Memiliki berat 1300 sampai 1350 gram, berwarna merah coklat dan lunak. Fungsi hati adalah satu, penawar racun, kedua menghasilkan hormon, kemudian menyimpan gula dalam bentuk glikogen, merubah provitamin A menjadi vitamin A, degradasi amonia menjadi urea. Yang keenam, merombak sel darah merah. Kemudian yang ketujuh, merombak protein. Fungsi yang kedua ini adalah merupakan fungsi ekskresi pada hati. Hati terdiri dari dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, yang merupakan pusat pemrosesan fungsi hati seperti menghasilkan empedu. Pada hati juga terdapat kantong empedu yang berwarna seperti buah pir yang dapat menyimpan 50 mili empedu yang dibutuhkan dalam proses pencernaan. Terdapat pembuluh darah vena dikenal dengan vena hepatica yang ini adalah vena hepatica yang berfungsi mengangkut darah terdioksigenasi. Ini adalah arteri hepatica.
Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Darah masuk ke glomerulus dengan tekanan tinggi, menyebabkan air dan molekul yang tidak terlarut dalam darah melewati kapiler pada glomerulus. Kemudian, air dan glomerulus memasuki lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Hasil dari filtrasi adalah filtrat glomerulus atau dikenal dengan urin primer, yang mengandung air dan zat terlarut seperti glukosa, klorida, natrium, dan lain-lain, tanpa protein plasma dan elemen seluler. Filtrat ini kemudian masuk ke tubulus contortus proximal. Proses reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Zat yang diserap dikembalikan ke sistem peredaran darah. Penyerapan di tubulus contortus proximal adalah glukosa, asam amino, serta ion natrium. Urin primer yang masuk ke lengkung Henle terjadi penyerapan garam dan air. Penyerapan berlanjut di tubulus contortus distal, yaitu urea, kreatin, obat-obatan, amonia, dan bikarbonat. Sementara itu, garam dan air kembali diserap. Urin dari hasil tubulus contortus distal disebut urin sekunder. Proses selanjutnya adalah urin sekunder akan memasuki tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kelenjar keringat. Hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian rangsangan ini diteruskan ke saraf simpatetik, ke kelenjar keringat. Lalu kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Sel darah merah yang dirombak akan melepaskan hemoglobin, lalu hemoglobin dipecah menghasilkan bilirubin. Bilirubin dipecah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Keduanya adalah pigmen pewarna. Urobilin adalah pewarna urin dan sterkobilin adalah pewarna feses. Apapun makanan kita, namun urin kita tetap berwarna kuning dan feses kuning kecoklatan. Selanjutnya, protein-protein berlebih di dalam tubuh akan diuraikan oleh hati membentuk urea. Urea itu akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung menuju paru-paru. Udara dari bronkus akan diteruskan ke alveolus menuju alveolus untuk terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida.